Aku diberkati. Amin. Baik, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau mendengarkan ya, malam. Saya langsung aja ya. Bagus soalnya. Suara saya kedengaran nggak suara saya? Dengar, Pak Gis. Jelas ya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu ruang Bapak Ibu untuk mengikuti pembacaan Alkitab di malam hari ini. Dan malam hari ini kita akan membahas tentang mengenal dan memahami tentang bidat. Kita ketahui Bapak Ibu di minggu-minggu yang lalu kita membahas Alkitab di Ibrani, yaitu tentang Yesus lebih unggul dari malaikat dan nabi. Kita sudah mengenal tentang Yesus secara pribadi dan kita bersyukur. Karena kalau zaman dulu, kita kalau berdosa, kita harus mengorbankan hewan korban. Tetapi setelah Yesus mati di kayu salib, hanya darahnya Yesus yang sekali saja. Kalau kita percaya dengan Tuhan Yesus, dosa apapun kita akan diampuni. Dan Amin. malam ini Bapak Ibu, kita ingat kesemuanya dari Pak Gembala Sidang minggu yang lalu, bahwa Tuhan sudah semakin dekat akan datang. Tanda-tandanya banyak, ya kan? Tangan, ya kan? Dan banyak sekali, dan salah satunya adalah tentang nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat, dan itu yang akan kita bahas di malam hari ini. Ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk itu kita harus memperhatikan apa yang dipaparkan oleh Pak John nanti, yaitu tentang mengenal dan memahami tentang bidat di Matius 1, 21 TB dan lain-lain yang akan dibahas oleh Pak John. Kita perhatikan nanti apa kira-kira yang belum tahu kita catat. Ini penting Bapak Ibu supaya kita tidak terlena, tidak tertipu tentang pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, terutama di YouTube. Itu sangat hati-hati. Tapi kalau kita kuat dalam dasar iman kita akan dimenangkan. Untuk itu, kami persilakan Bapak Gembala Sidang, Pak John Ratu Eda yang akan mengulas tentang mengenal dan memahami tentang bidat. Silakan Pak John. Baik, terima kasih Pak Bambang, Pak Kis untuk malam hari ini. Selamat malam buat kita semua. Salam. Ya, sebelum kita mengikuti pembahasan pada malam hari ini, mari kita sekali lagi berdoa, mohon pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat penyertaan Tuhan bagi kami di sepanjang hari ini, dari pagi, siang, dalam segala tugas, tanggung jawab, aktivitas kami masing-masing. Tuhan sudah sertai, Tuhan sudah tolong. Dan malam hari ini Tuhan, sebelum kami beristirahat, kami rindu untuk disegarkan, dikuatkan, ditambahkan iman kami melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pembahasan-pembahasan yang akan kami ikuti pada malam hari ini. Biar Tuhan tolong supaya kami semua diberi pencerahan oleh Tuhan untuk bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami dalam menjalani hari-hari yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau hadir dan menolong kami untuk bisa mengerti pesan Tuhan buat kami malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang aliran bidat ya yang ada di dalam kekristenan. Memang sebenarnya hampir semua agama itu punya bidat ya. Ada kelompok-kelompok yang dinyatakan sebagai heresi atau sesat ya. Bukan saja dalam agama Kristen, tetapi juga dalam agama-agama yang lain pun ada kelompok-kelompok tokoh-tokoh yang dinilai menyimpang dari ajaran yang resmi, ajaran yang diakui oleh agama tersebut. Termasuk di dalam kekristenan sendiri, memang dalam Alkitab, kalau kita baca, Tuhan Yesus sudah bilang juga bahwa memang penyesatan itu pasti ada. Ya. Dan celakalah mereka yang mengadakannya. Lebih baik batu kilangan besar taruh di leher, baru dia ditenggelamkan ke dalam laut, kata firman Tuhan ya. Nah, oleh sebab itu pada malam hari ini saya akan men-share buat kita
dua bagian pembahasan malam hari ini ya. Bagian pertama tentang bidat, kemudian bagian kedua tentang hal yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir ya, di mana ada satu pendeta senior, seorang tokoh, seorang teolog, seorang akademisi, seorang ketua sinode ya, yang ada ketua sinode, salah satu sinode yang besar di Indonesia ya, yang menyampaikan satu pengajaran yang mengejutkan ya, dan itu sangat kontroversial. Jadi pada malam hari ini kita akan membedah dua topik tersebut ya. Yang pertama saya akan share dulu untuk kita materi pertama. Mana sih? Bentar ya Bapak Ibu ya. Bentar ya. Udah hilang ya. Oke. Harusnya ada ya. Oh. Bentar ya Bapak Ibu ya. 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 Saya akan cepat untuk menyajikan ini buat kita. Bagian pertama ini mengenal dan memahami tentang bidat ya. Nah, bidat ini dari kata Arab ya, bid'ah. Ya, yang artinya suatu ajaran atau aliran yang menyimpang dari ajaran yang resmi ya. Jadi bidat itu suatu ajaran atau suatu aliran ya yang menyimpang dari ajaran yang resmi, ajaran yang sudah final, ajaran yang diakui ya kebenarannya oleh suatu agama ya. Jadi bidah. Nah, seorang teolog di abad ke-19 yaitu Friedrich Schleiermacher ya, dia memberikan satu definisi tentang bidat, yaitu ajaran yang mempertahankan tampilan Kristen tetapi sesungguhnya bertentangan dengan intisari ajaran Kristen. Jadi bidat itu adalah ajaran yang mempertahankan tampilannya Kristen, tetapi sesungguhnya bertentangan dengan intisari dari ajaran Kristen. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara ya. Sehingga kalau kita tidak mengerti, kalau kita tidak paham, maka sangat mudah sekali kita terjerumus ke dalam ajaran bidat ya. Karena kelihatannya dia mempertahankan tampilan Kristen, tetapi konten atau isinya itu sangat berseberangan, sangat berbeda, sangat jauh, sangat menyimpang dari inti ajaran kekristenan ya. Kemudian Berkhof dan Enklar mereka katakan bahwa bidat ditinjau dari sudut historis dikatakan adalah persekutuan Kristen yang kecil ya. Memang bidat itu kumpulan Kristen dalam skop yang kecil atau terbatas ya, bukan dominan ya, yang dengan sengaja memisahkan diri dari gereja besar dan ajarannya menekankan iman Kristen secara berat sebelah, sehingga teologinya dan praktik kesalehannya pada umumnya membengkokkan kebenaran Injil ya. Jadi ada kelompok kecil dalam kekristenan yang sengaja ya, artinya sengaja secara sadar ya, secara sadar mereka memisahkan diri dari komunitas besar gereja Tuhan ya, dan ajaran mereka memang mengajarkan tentang iman Kristen, tetapi penekanannya berat sebelah ya, lebih menonjolkan satu hal, tapi hal yang lain diabaikan. Padahal hal yang lain yang diabaikan itu sangat esensial di dalam iman Kristen. Sehingga
teologinya atau doktrinnya atau ajarannya serta praktek kesalehannya membengkokkan kebenaran Injil. Banyak sekali catatan dalam sejarah ya tentang penyimpangan-penyimpangan ini, termasuk juga di Indonesia, bagaimana Sibuya dengan ajaran eskatologinya ya itu sangat luar biasa. Mereka sekelompok kecil saja, tapi mereka sadar memisahkan diri ya dan berusaha untuk membangun satu teologi yang sebenarnya tidak utuh ya, tidak lengkap. Hanya mencopot satu bagian dan bagian yang lain dilepaskan. Nah, itu bidat menurut Berkhof dan Enklar ya. Saya lewati aja dulu ini. Yunani lewat aja ini. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 17 dan pasal 15 ayat 5, kata bidat ini diterjemahkan dengan istilah mazhab atau golongan ya. Jadi di sini bidah adalah pandangan yang salah tentang apa yang wajib diimani ya. Lalu nanti dalam 2 Petrus 2 ayat 1 juga di sana terjadi penyimpangan terkait dengan penyangkalan akan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat ya. Kemudian juga ada Ronald Enroth ya, dia mengatakan bahwa bidat itu semacam satu pendekatan sensasional ya, cari sensasi aja ya. Kemudian pendekatan sosiologi dan pendekatan teologi ya. 3 aspek ini berusaha dilakukan oleh bidat ya, pengajar-pengajar bidat atau pengajar-pengajar sesat ya, sehingga mereka tidak memahami secara baik pesan Alkitab secara utuh. Nah, kemudian dari bahasa Inggrisnya bidat itu heresi ya, dan dari bahasa Yunani hairesis, yang artinya pilihan pendapat dan khususnya ini pendapat pribadi ya. Jadi bidat itu lebih cenderung kepada satu orang yang mengkonsep dan mengajarkan itu kepada audiensnya, kepada pengikutnya. Jadi hanya ada satu tokoh di situ. Beda dengan kebenaran yang holistik, kebenaran yang utuh, itu dihasilkan oleh satu kelompok akademisi, kelompok teolog ya, bapak-bapak gereja, mereka berkumpul bersama dalam satu sidang besar ya, dalam satu konsili, dalam satu muktamar ya, itu berkumpul banyak orang. Tetapi kalau bidat itu hanya satu. Ya, hanya satu. Jadi pendapat pribadi dia yang harus diikuti, harus diterima oleh para pengikutnya. Nah, ini kita nanti akan cross check kepada ajaran yang viral beberapa waktu terakhir ya. Saya lewati saja ini. Nah, kemudian dalam 1 Korintus 11 ayat 18 sampai 19 ya, Paulus katakan, sebab pertama-tama aku dengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu sedikit banyak aku percaya, sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Jadi salah satu faktor yang membuat gereja itu pecah adalah karena ajaran yang menyimpang, bidat ya. Dan kita tahu pribadi yang saya sebutkan tadi, dia adalah pecahan dari satu sinode besar, lalu dia membuat satu sinode baru ya. Jadi kita bisa memberikan beberapa indikator yang mengindikasikan bahwa ini bidat atau tidak dari fakta-fakta yang dinyatakan oleh Alkitab dan bagaimana realitanya sekarang ya. Kemudian 2 Petrus 2 ayat 1 ya, bukan saja berarti penyangkalan terhadap doktrin tentang Kristus dan penebusannya, tapi juga tentang penyelewengan di bidang moral. Sehingga karena mereka kebenaran Allah diremehkan, dihina dan sebagainya ya. Jadi bidat ini
mereka bukan saja bergerak di ranah doktrin, ya, tetapi juga di ranah moral, sehingga mengacaukan kebenaran Allah dan akhirnya orang menghina, meremehkan tentang otoritas Allah di dalam kebenaran yang holistik. Nah, kemudian ada bapak gereja namanya Ignatius. Dia hidup sekitar tahun 35 sampai 107 Masehi, ya. Dia pernah menulis surat kepada gereja-gereja di Asia Kecil dan menyinggung tentang ajaran-ajaran yang menyesatkan. Maka mulai saat itulah istilah heresi menjadi populer sebagai kata yang bernada teguran kepada orang-orang atau ajaran yang menyelewengkan kebenaran Allah, ya. Kemudian ini yang indikasi yang berikut tentang bidat itu atau pengajar sesat. Dia sering dikultuskan, ya. Figur itu menjadi ikon, dipuja, dipuji, ya. Dan figur itu membuat pengikut-pengikutnya taat, tunduk, dan tidak bisa membantah apa yang dikatakan oleh yang dikultuskan. Karena kalau membantah, maka itu dianggap sebagai sebuah pemberontakan terhadap pimpinan. Dan itu pasti akan ada hukumannya. Nah, itu sebabnya bidat ini kita akan lihat nanti figur-figur yang dikultuskan itu seringkali akhirnya menyimpang, ya. Saya lewat saja. Kemudian ada James Wesair, ya. Dia menjelaskan juga tentang kultus, ya. Saya lewatin saja. Nah, contoh konkret, ya, kita temui pada abad pertama, yaitu kaum Yudaisme menganggap bahwa Yesus Kristus dan para muridnya sebagai bidat. Kenapa? Karena Yesus Kristus dan para rasul tidak lagi mengikuti Taurat, ya, karena final Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dan tidak ada tambahan. Nah, bagi kaum Yudaisme harus ada tambahan, tidak cukup hanya Yesus saja, harus juga menjalankan Taurat. Nah, itu sudah ada sejak gereja pertama, ya, abad pertama. Kemudian pada abad ke-16 GRK, ya, juga menyebut Martin Luther dengan reformasinya sebagai bidat. Tapi sebaliknya Martin Luther dan pengikut-pengikutnya juga mengatakan bahwa GRK yang bidat, ya. Jadi saling baku tuduh, ya. Seperti itu sudah sejak awal, ya. Nah, untuk mengatasi kesulitan dalam implementasi atau penjabarannya, nah, kita memerlukan dasar sebagai standar, ya, tolok ukur, sumber yang valid sebagai satu alat ukur terhadap pandangan, doktrin, sikap yang bisa dikategorikan sebagai bidat, ya. Nanti kita akan lihat, ya. Nah, ada dua dasar yang bisa dijadikan sebagai pedoman. Yang pertama adalah yaitu Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, berotoritas, berkuasa, berwibawa, dan tanpa salah. Jadi alat ukur pertama, standar pertama yang harus digunakan untuk menilai satu ajaran itu sesat atau tidak, Alkitab harus menjadi standar utama, sumber primer di dalam kita menilai apakah ajaran ini sesat, tidak, atau dia sesuai dengan ajaran Alkitab, ya. Jadi kita harus lihat alat ukurnya. Nah, menurut Pendeta Dr. John Paul, ya, setiap organisasi manapun yang mengaku percaya Alkitab, tetapi keyakinan atau pengakuannya tidak sesuai dengan Alkitab. Perhatikan, ya, mengaku percaya Alkitab, tetapi keyakinan atau pengakuannya tidak sesuai dengan Alkitab, apakah isi Alkitab itu dikurangi
atau isi Alkitab itu ditambah, atau isi Alkitab itu saling bertolak belakang, patut disebut sebagai bidat. Ya, jadi kita melihat indikator-indikator ini supaya secara rasional ya kita memberi penilaian bukan subjektif tapi objektif berdasarkan Alkitab. Ya, jadi kalau ada orang mengaku percaya Alkitab tetapi pengakuannya tidak cocok dengan percayanya kepada Alkitab, di mana isinya dikurangi atau ditambah, Alkitab bertolak belakang, maka patut dikatakan bahwa itu sebagai bidat. Nah, ada contoh dalam sejarah gereja ya. Saya tidak ada banyak sebenarnya, tapi saya hanya ambil 2 saja ya. Yaitu gereja Mormon yang percaya bahwa Tuhan Yesus selama di dunia mempunyai istri banyak. Jadi gereja Mormon ini percaya Yesus punya istri lebih dari 1. Lalu ada SY itu Saksi Yehova, yang tidak mengakui Roh Kudus sebagai pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Mereka hanya mengakui Roh Kudus sebagai suatu kuasa saja dari Allah. Ya, jadi bukan pribadi. Nah, 2 contoh ini dan masih banyak lagi ya. Nah, itu standar yang pertama, ukuran yang pertama untuk menilai sebuah ajaran benar atau salah, bidat, sesat, atau cocok dengan Alkitab. Kemudian yang kedua, yaitu doktrin ortodoks. Ya, ortodoks itu artinya berpegang teguh kepada ajaran, doktrin yang sah, doktrin yang resmi, atau doktrin yang sudah final. Jadi ortodoks ya. Kalau kita dengar ada gereja ortodoks, ya, memang mereka memberi label kepada diri mereka sebagai ortodoks. Tapi arti ortodoks itu sendiri ya, bukan menunjuk kepada gereja ortodoks ya, tetapi arti ortodoks itu berpegang teguh kepada ajaran, doktrin yang sah, doktrin yang resmi, doktrin yang sudah final. Ya, itu yang harus kita pahami ya. Jadi saya bukan sedang mengajarkan gereja ortodoks ya. Jangan salah Bapak Ibu ya. Nah, doktrin ortodoks adalah doktrin yang dihasilkan melalui pergumulan dan ujian yang cukup lama, dan dalam proses terbentuknya terdapat campur tangan Roh Kudus. Jadi sebuah doktrin yang sudah final, sudah teruji, melewati satu proses kajian, analisa, pendekatan hermeneutik dengan segala kemampuan, dan di dalamnya ada campur tangan Roh Kudus sehingga menghasilkan satu pengajaran, satu doktrin yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, ini ada doktrin ortodoks ya. Jadi 2 hal ini menjadi alat ukur ya. Bagaimana sebuah ajaran itu dikatakan bidat, dikatakan sesat atau tidak. Nah, sebagai contoh, ada peristiwa yang terjadi pada abad pertama, di mana gereja yang relatif masih berusia muda diperhadapkan pada ajaran sesat yang dikenal dengan nama nomianisme, yang mana mempermasalahkan kebenaran tentang keselamatan. Menurut mereka atau menurut kelompok nomianisme ini, keselamatan berdasarkan anugerah dan iman tidak salah, tetapi belum cukup, harus ditambah dengan melaksanakan hukum Taurat ya. Ini. Jadi Yesus tidak cukup, harus ada tambahannya, yaitu Taurat ya. Itu contoh. Nah, dengan munculnya ajaran-ajaran ini, gereja-gereja pada saat itu bukan saja bingung, bukan saja heboh, tetapi juga mendapat ancaman serius dalam hal keutuhan jemaat Tuhan ya. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini, maka pimpinan gereja yang berada di Yerusalem memanggil utusan-utusan gereja dan kedua kelompok yang sedang berbeda pendapat untuk bertemu. Jadi sudah terjadi sidang di Yerusalem. Karena ada perbedaan-perbedaan ini, maka kelompok yang mengatakan bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat
tidak perlu ada yang tambahan. Lalu ada kelompok yang lain, tidak cukup Yesus, harus hukum Taurat. Nah, dua kelompok ini saling beradu, ya, dan itu bikin ribut di jemaat. Jemaat awam bingung. Nah, akhirnya gereja di Yerusalem memutuskan untuk mengumpulkan kedua kelompok ini untuk berargumentasi, mempertahankan tesis mereka dalam satu sidang, ya, dalam satu sidang besar. Dan ini utusan-utusan hadir, ya. Nah, setelah diadakan perdebatan, diskusi, dialog, ya, yang sangat panas, seru di forum persidangan konsili di Yerusalem tentang kebenaran keselamatan berdasarkan anugerah dan iman sesuai dengan doktrin ortodoks, maka dikukuhkan dan menyatakan bahwa ajaran nomianisme adalah bidat. Nah, itu dia. Jadi konsili Yerusalem, ya, sudah ada pada saat itu dan menghasilkan satu pernyataan teologis bahwa keselamatan itu berdasarkan anugerah dan iman. Tidak ada lagi tambahan yang lain. Sehingga nomianisme ini dinyatakan sebagai bidat karena bukan hanya Yesus, tapi ada tambahannya. Nah, dengan kacamata rohani terlihat bahwa iblis memperalat antek-anteknya, yaitu nomianisme, untuk menyelewengkan kebenaran Tuhan. Tetapi Roh Kudus membangkitkan pembela-pembela Kristen atau apologet Kristen, di mana di sana ada Rasul Paulus dan kawan-kawan untuk mempertahankan kebenaran Tuhan, ya. Jadi sampai sekarang muncul apologet-apologet Kristen yang siap berhadapan dengan ajaran-ajaran bidat yang mulai muncul dalam beberapa tahun terakhir ini, ya. Salah satu almarhum yaitu Bapak Dr. Mangapul Sagala, ya. Nah, sekarang tinggal beberapa orang yang masih terus berjuang, ya. Nah, ini ada beberapa pandangan, ya, mendukung definisi-definisi. Saya tidak jelaskan semua ini, ya. Nah, saya langsung ke daya tarik bidat. Yang pertama, meski SY atau saksi Yehova dilarang oleh Jaksa Agung dengan SK 129 CA 1276, lalu di zaman Pak Gus Dur, SY diterima sehingga aktivitasnya tidak surut, bahkan sekarang pengikutnya makin hari makin banyak, ya. Jadi SY sekarang bebas, dia dikategorikan sebagai aliran kepercayaan atau apa itu, ya. Kemudian Children of God, ya, juga di era tahun 80-an sudah ada di Indonesia. Dalam waktu yang singkat mereka sudah punya anggota 15.000 orang. Ini luar biasa sekali. Jadi ini membuktikan bahwa para bidat punya daya tarik yang luar biasa. Bukan saja di kalangan orang tua, dewasa, dan remaja. Dengan sukarela mereka menjadi pengikut yang setia. Bahkan rela mengorbankan nyawanya, ya. Yang mengejutkan, pada umumnya anggota mereka terdiri dari mantan anggota gereja atau orang Kristen. Ini luar biasa, ya. Nah, makanya kita harus memagari diri kita dengan ajaran yang benar supaya tidak terjerumus, ya. Nah, apa yang menjadi daya tarik para bidat tersebut, ya? Yang pertama kita lihat pimpinan bidat mempunyai semacam kekuatan yang bisa mempengaruhi, ya, sehingga orang takluk dan mendengarkan apa yang dikatakannya. Ini dia. Jadi dia punya wibawa yang sangat khusus, ya, sehingga dia disegani, diikuti, didengarkan apa yang diajarkannya, ya. Jadi mereka punya kemampuan khusus lah dari berbagai sisi, ya. Nah, ditambah lagi dengan kelehaan dapat membaca dan kemudian memperalat apa yang sedang dipikirkan, diinginkan, dibutuhkan, dan menjadi kelemahan orang yang akan dijadikan mangsanya. Kemudian dengan mulut manisnya dan bujuk rayunya yang seolah-olah memberi kesejukan hati, sehingga dengan mudahnya dapat menguasai orang tersebut
teristimewa orang yang sedang dalam keadaan labil emosinya. Ah, ini dia nih ya. Jadi bidat-bidat ini, pemimpin bidat ini, pengajar-pengajar sesat ini, mereka membaca apa yang dipikirkan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Bahkan ada sisi lemah. Dan gereja yang sehat tidak mampu untuk memberikan jawaban secara penuh, sehingga situasi itu mereka pakai dan menjangkau orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Ya, itu daya tarik bidat itu. Ya. Kemudian yang kedua, ya, dengan cara tidak terpuji dan menjurus kepada penipuan, membujuk dan memengaruhi khususnya anggota gereja yang kurang mengerti kebenaran. Indian tidak paham Alkitab, makanya si Buya itu kan bisa mempengaruhi orang, dan orang begitu luar biasa mendengarkan pengajaran dia ya. Nah, sebagai contoh, SY akan selalu mengatakan bahwa ajaran tentang Allah Tritunggal tidak dapat dibenarkan. Karena dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada istilah Tritunggal. Ya, nggak ada, kata mereka kan. Nah, oleh karena itu, apa yang diajarkan gereja tentang Allah Tritunggal tidaklah benar. Itu klaim dari SY. Nah, bagi umat Kristen yang pengetahuan Alkitabnya tidak terlalu dalam akan mudah tertipu. Ya, apa yang dikatakan mereka sepertinya benar, tetapi sebenarnya salah. Karena dari segi istilah memang tidak ada dalam Alkitab, kata Tritunggal itu memang tidak ada. Tidak ditulis oleh para nabi, tidak ditulis oleh para rasul. Tetapi dari sisi kebenaran, maka ajaran tentang Tritunggal itu memenuhi Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Kemudian, pelayanan di lapangan para bidat perlu diacungi jempol. Ya, sangat luar biasa para bidat ini. Ya, begitu ngotot mereka untuk bisa membawa anggota baru. Ya. Lalu yang keempat, ada penawaran yang berbau seksualitas. Nah, ini juga kita bisa lihat ya, children of God. Melacurkan diri bagi Tuhan, itu istilah yang dipakai ya. Nah, oleh sebab itu ini kita melihat daya tarik bidat itu ya. Nah, bagaimana gereja menangkal bidat? Satu, memperkuat pembinaan ke dalam. Ya, kita memperlengkapi jemaat dengan pengetahuan Alkitab secara periodik supaya bisa jemaat itu menghadapi para bidat, tahu kebenaran. Ya. Kemudian jemaat juga jangan hanya dengar dari pendeta saja, belajar juga. Sekarang ini belajar. Banyak sarana untuk dipakai untuk belajar. Banyak informasi. Kemudian gereja harus meningkatkan pelayanan lapangan, ya, pemerhati, pelawatan dan seterusnya. Ini perlu memang, ya. Lalu gereja juga perlu membentuk kelompok-kelompok kecil atau cell group. Nah, ini juga perlu dihidupkan kembali supaya melalui komunitas-komunitas ini maka bisa dipersempit ruang gerak dari kelompok-kelompok bidat untuk mempengaruhi jemaat untuk mengikuti ajaran-ajaran tersebut. Ya, ini yang bagian pertama yang saya sampaikan kepada kita terkait dengan memahami dan mengenal bidat. Ya, ini secara singkat saya sampaikan buat kita semua. Nah, yang kedua, supaya lebih real, ya, saya akan men-share buat kita, ya, lebih real buat kita, ya. Contoh yang paling dekat dari pemaparan tadi kita akan lihat menilai, ya. Saya akan share untuk kita materi berikut ini, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya share ini untuk kita, ya. Mana sudah ini? Bentar. Mana ini? Bang Eto. Bentar, Bapak Ibu, ya. Mana sudah dia punya tools ini?
Ini gimana ya? Bentar. Sabar Bapak Ibu ya. Mana sudah dia punya? Ini dia nih. Aduh. Videonya ini. Oke, ini dia. Ya, kita dengar video ini dulu ya. Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi. Nah, saudara, saya bicara sudah pelan-pelan nih, masih nggak tahu, nggak ngerti saya. Ya, juru selamat itu Allah, Yahweh, bukan Yesus sebenarnya. Gembala yang baik itu Yahweh, bukan Yesus. Terang itu Yahweh, tetapi Yahweh berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan. Ya. Nah, ini satu sesi dari apa yang diajarkan oleh Pak ES. Pak ES ini adalah seorang akademisi, seorang teolog, seorang pimpinan perguruan tinggi, seorang pimpinan sinode besar di Indonesia. Ya, dalam beberapa waktu terakhir ini nama beliau menjadi pusat sorotan publik, bukan saja di internal Kristen, tetapi juga di eksternal, berkaitan dengan pengajaran logos yang dipaparkannya itu kayak sinetron yang bersambung-sambung terus. Tetapi pesan dari semua materi logos yang disampaikan, saya sudah ikuti dari logos pertama sampai logos ke-11. 12 dan seterusnya saya belum dengar. Tapi dari logos pertama sampai logos kedua, 11, logos 10, poinnya sama. Bahwa Yesus bukan juru selamat. Tapi menurut Pak Erastus itu adalah Yahweh adalah juru selamat, bukan Yesus. Nah, saya mencoba untuk meng-highlight ya apa yang disampaikan oleh Pak Erastus ya dari video tadi. Pak Erastus mulai mengawali pengajarannya dengan membaca Ibrani 1 ayat 3. Saya pikir kita sudah pelajari surat Ibrani ya. Surat Ibrani. Ibrani 1 ayat 3 dibaca secara luar biasa dan ini menjadi landasan untuk mengajarkan tentang logos yang pertama. Ya. Dan pernyataan dari Pak ES ini dia bilang bahwa juru selamat itu Yahweh, Allah, bukan Yesus sebenarnya. Jadi setelah dia memaparkan, menjelaskan tentang Ibrani 1 ayat 3, dia lepas dari ayat 1, ayat 2, dan ayat sesudahnya, dia mulai memberikan satu argumentasi dengan mengatakan bahwa juru selamat itu Yahweh, Allah, bukan Yesus sebenarnya. Nah, ini membuat heboh banyak orang. Ya. Kemudian tidak stop sampai di situ. Pak Es juga mengatakan bahwa gembala itu Yahweh, bukan Yesus. Tidak cukup sampai di situ. Pak Es juga mengatakan bahwa terang itu Yahweh. Tetapi Yahweh itu berdiam di dalam Yesus. Dan Yesus melaksanakan pekerjaan itu. Nah, pernyataan inilah yang akhirnya ya banyak orang termasuk para teolog Kristen di Indonesia ya memberikan banyak perhatian terhadap pengajaran logos yang disampaikan oleh Pak ES, termasuk saya. Ya, termasuk saya mengikuti ajaran logos yang disampaikan dan poinnya sama. Ya. Yesus bukan juru selamat. Yesus bukan gembala. Yesus bukan terang. Tapi Yahweh berdiam di dalam Yesus dan Yesus hanya sebagai pelaksana. Hanya sebagai pelaksana. Nah, ini
menarik sekali. Sebenarnya ada beberapa video yang saya kumpulkan, tapi malam ini kita pelajari satu dulu. Ya, kita pelajari satu dulu. Memang ada dia memberikan klarifikasi, tapi klarifikasinya tetap sama. Tidak ada perubahan, tetap sama. Nanti saya akan share buat kita. Tapi malam ini kita hanya pelajari ini dulu. Nah, bagaimana Alkitab memberikan pandangan? Ya, bagaimana Alkitab memberikan pandangan? Ya, kita lihat di sini. Saya mencoba untuk memberi respon kepada apa yang diajarkan oleh Pak ES, ya. Soal Ibrani 1 ayat 3. Kalau kita memahami Ibrani, maka ayat 3 itu tidak berdiri sendiri dengan ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena penulis Ibrani membahas tentang Allah sebelumnya atau zaman dahulu memakai para nabi sebagai pengantara atau mediator untuk menyampaikan pesan-pesan profetik bagi umatnya melalui para nabi. Dan itu dilakukan berulang kali dan berbagai cara. Itu ayat 1. Ya. Kemudian di ayat yang kedua, ya, penulis Ibrani memberitahukan bahwa ada perubahan pengantara. Allah tidak lagi memakai para nabi yang dulunya dia pakai untuk bicara kepada umat, tapi sekarang di zaman akhir Allah pakai pengantara anaknya sendiri, yaitu Yesus Kristus. Jadi bukan lagi para nabi. Pesan Ibrani memberitahukan ada perubahan mediator yang dipakai oleh Allah, yang diutus oleh Allah, yaitu anaknya sendiri. Ya. Kemudian ayat sesudahnya, ayat 3 dia jelaskan bahwa Yesus cahaya kemuliaan Allah dan seterusnya. Kemudian ayat setelah ayat 3 itu penulis Ibrani memberitahukan, menunjukkan tentang superioritas dan keunggulan Yesus mulai dari makhluk surgawi yaitu malaikat. Kemudian para nabi, ya, para pemimpin Israel, para imam dan imam besar. Bahkan Yesus lebih unggul dari semua itu. Ya. Nah, Pak ES dia menjelaskan Ibrani 1 ayat 3, lalu dia memberikan satu pernyataan yang berbeda dengan spirit yang disampaikan oleh penulis Ibrani tentang siapa Yesus itu. Sehingga ada pernyataan bahwa Yesus itu bukanlah juru selamat sebenarnya. Nah, ini ya. Dikatakan begini. ES katakan juru selamat itu Yahweh, Allah, bukan Yesus sebenarnya. Nah, ini kan kacau. Ya, kalau kita baca Matius pasal 1 ayat 21, jelas dikatakan bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi, kalau bukan Yesus juru selamat, maka Pak ES sedang membuat bertolak belakang kitab yang satu dengan kitab yang lain, ajaran rasul yang satu dengan rasul yang lain. Ini tidak cocok. Kemudian yang lebih jelas lagi, Lukas 2 ayat 11 dikatakan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lalu kenapa Pak ES katakan Yesus bukan juru selamat sebenarnya? Ini kan bertentangan, bertolak belakang dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Nah, karena itu kita menjawabnya dengan Alkitab. Apa argumentasi dari Pak ES, kita menjawabnya dengan ayat-ayat Alkitab. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan secara terang benderang bahwa Yesus itu juru selamat satu-satunya. Dan gereja dalam konsili sudah menetapkan, ya, baik konsili Kalsedon, konsili Nisea 325, sudah ditegaskan, sudah final, bahwa Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia Allah sejati, manusia sejati. Dia Allah 100%, dia manusia 100%. Dia sepenuh-penuhnya Allah.
dan dia juga sepenuh-penuhnya manusia. Sudah final itu. Tetapi Pak ES justru mencoba untuk membongkar itu. Padahal sudah diuji dari sisi sejarah perjalanan gereja sampai hari ini tetap konsisten. Nah, makanya pernyataan ini dinilai untuk menghidupkan kembali beberapa bidat yang sudah dinyatakan bidat oleh gereja, ya, termasuk Oneness, Sabellianisme, Unitarian, dan SY, ya, itu sudah dinyatakan bidat. Dan Pak ES ini sedang berusaha untuk menghidupkan itu dengan kemasan yang saya pikir sama saja sebenarnya, ya. Sama saja, ya. Jadi kita sudah bisa menangkap ini. Kemudian yang berikut, Pak ES juga katakan bahwa Yesus itu bukan gembala. Gembala itu Yahweh, bukan Yesus. Nah, kita baca apa kata Alkitab. Yohanes 10 ayat 11, jelas dikatakan, akulah gembala yang baik. Ini Tuhan Yesus yang bilang loh. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Itu Yohanes 10 ayat 11. Kemudian ayat selanjutnya, Yohanes 10 ayat 14-16, dikatakan, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain, yang bukan dari kandang ini, domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Jadi Pak ES membuat ayat-ayat ini bertolak belakang satu sama yang lain. Ya kan? Nah, oleh karena itu banyak yang menganggap bahwa Pak ES ini sedang membangun satu konsep yang dulu sudah dinyatakan bidat, dan Pak ES mencoba dengan pikiran dia sendiri, ya, membangun pemahaman ini. Kemudian yang berikut, ES katakan terang itu Yahweh, tetapi Yahweh itu berdiam di dalam diri Yesus dan melaksanakan pekerjaan itu. Di sini kita melihat bahwa Pak ES tidak mengakui Yesus sebagai Allah. Dia hanyalah manusia sempurna yang mana Yahweh tinggal di dalam dirinya dan Yahweh bekerja melalui dia. Nah, ini juga menjadi satu kekeliruan, ya. Karena Yohanes 1 ayat 4-5 dikatakan begini, dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Siapakah terang dalam Yohanes 1 ayat 4-5? Tentu penulis Injil Yohanes sedang bicara tentang Yesus. Ya, sedang bicara tentang Yesus. Lalu lebih jelas lagi, Yohanes 8 ayat 12. Ya, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi Pak ES lagi-lagi, ya, mencoba untuk mengkontradiksikan pemahaman dia dengan Alkitab. Nah, dari hal-hal ini memberikan satu indikator kepada kita bahwa memang bisa dikategorikan ada penyimpangan. Ya, kalau kita ukur berdasarkan dua hal tadi, Alkitab dan doktrin ortodoks, maka bisa kita kategorikan pemahaman ini adalah pemahaman bidat. Ya, pemahaman bidat. Tapi nanti kita akan lihat endingnya bagaimana. Ya. Beliau sedang terus mengajarkan tentang logos, ya. Ya, kita harus memperhatikan ini dengan baik dan terus apa yang disampaikan kita cross check dengan Alkitab. Karena Alkitab adalah standar utama untuk menilai sebuah ajaran, ya. Nah, dari sini saya boleh mengakhiri
pembahasan ini dan saya kembalikan kepada Pak Kis ya. Ini semua harus melengkapi kita supaya jangan sampai kita terjebak. Walaupun yang dibicarakan Alkitab, walaupun yang ditampilkan tentang kekristenan, tetapi tidak utuh, tidak lengkap. Nah, oleh sebab itu kita harus baca Alkitab dengan baik, dan karena memang Alkitablah satu-satunya alat ukur bagi kita. Kalau kita tidak tahu Alkitab, repot nanti, ya. Nah, ada video-video lanjutan, nanti saya akan sampaikan buat kita semua. Saya sudah mengumpulkan itu supaya kita semua bisa melengkapi diri kita dengan baik berdasarkan firman Tuhan. Bukan berdasarkan pikiran saya. Kalau pikiran saya kan subjektif. Tapi kalau Alkitab yang mengatakannya, biarkanlah Alkitab menilainya dan menjawabnya. Saya kembalikan kepada Pak Gis. Terima kasih Pak Gis. Ya, terima kasih Pak Gembala Sidang yang sudah memaparkan tentang mengenal dan memahami tentang bidat di malam ini yang luar biasa Pak. Jelas, padat, singkat Pak. Dan saya petik ada dua cara ciri tentang bidat. Itu yang pertama adalah dia seseorang yang memaksakan diri untuk menjelaskan tentang pengertian Alkitab dan itu sebenarnya salah ya. Yang kedua adalah bidat itu adalah orang yang mengutuskan. Jadi orang yang dikultuskan, orang yang didewakan lah. Ditanya begitulah ya. Jadi apa yang diajarkan itu harus dipaksakan, orang harus mau mengerti. Siapa yang menentang itu akan kena hukuman. Dan untuk melihat apakah organisasi atau gereja atau perorangan yang melakukan bidat itu ada dua, yaitu Pak John bilang adalah kita harus belajar Alkitab. Kalau dengan Alkitab, kita belajar tentang dasar Alkitab, membaca Alkitab dengan benar, kita akan bisa melihat bahwa apa yang dikatakan itu benar atau tidak. Yang kedua adalah doktrin ortodok. Artinya adalah doktrin yang dihasilkan melalui pergumulan dan ujian yang cukup lama, dan dalam proses terbentuknya terdapat campur tangan Roh Kudus. Tadi banyak contoh tentang Eratus ya. Dia memaksakan diri, memutarbalikkan Alkitab, tentang bahwa Yesus itu sebenarnya bukan juru selamat, tapi Yahweh juru selamat. Tapi tadi Pak Gembala Sidang sudah menjelaskan secara terperinci dengan baik. Dan kalau Bapak Ibu, kalau kita melihat di Matius 18 ayat 7, itu juga jelas Rasulullah sudah mengatakan bahwa nantinya itu ada yang orang yang mengajarkan ajaran sesat, dan itu akan dihukum. Itu kata Rasul Paulus ya. Ada yang mengajarkan sebenarnya, dia sadar akan mengajarkan ajaran sesat dan itu akan dihukum. Nah, kalau di Matius 18 ayat yang 11 atau 2, aku lupa nih Pak John, mengatakan bahwa kalau matamu membuat dosa, cungkil matamu daripada semua badanmu masuk ke neraka. Atau tangannya satu, kita potong aja daripada seluruh badan masuk ke neraka. Nah itu sebenarnya aku pengen nanya itu Pak, itu maksudnya gimana nih? Apakah harfiah dipotong seperti itu atau gimana? Nah, nanti tolong dijawab Pak. Tapi Bapak Ibu, mungkin ada yang tadi sudah Pak John sudah menjelaskan secara jelas dan terperinci. Mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin terlewat atau kurang mengerti atau mau menanyakan atau mau menambahkan, silakan. Tapi sesi yang pertama akan saya buka untuk yang bertanya dulu, yang menambahkan nanti sesi yang kedua. Ya silakan, siapa yang mau bertanya? Monggo. Pak. Bu bisa apa Bu Jatuh ini? Halo? Ibu Abi. Bu Abi ya? Ya Bu Abi dulu ya, habis Bu Abi, Pak Judiarto. Silakan Bu Abi. Iya, mengenai ajaran Pak Eras ya. Kan saya juga ngikutin, cuman ada sih klarifikasinya dan itu benar gitu, sesuai dengan firman Tuhan. Jujur aja saya ngikutin Pak Eras itu udah 20 tahun yang lalu. Itu kalau dengerin khotbah beliau tuh saya catet gitu. Dulu masih rumah kontrakan tuh belum ada listrik gitu ya, masih pakai lampu teplok tuh saya udah nyatet gitu firman Tuhannya. Dan jujur saya diberkati. Maksudnya kalau dengar firman Tuhan beliau tuh kayak ditampar gitu, kayak di shock terapi gitu. Dan iman saya bertumbuh dengan firman Tuhan yang beliau ajarkan gitu ya.
Dan ya masih saya juga suka lihat videonya, cuman klarifikasinya juga ada gitu. Cuman kalau saya apapun yang beliau ajarkan, saya tetap percaya yang sesuai dengan firman Tuhan. Yesus adalah juru selamat satu-satunya gitu. Maksud saya apa ya? Juga saya nggak mengkulturkan figurnya, nggak sama sekali gitu. Karena saya merasa diberkati aja dengan firman Tuhan gitu. Firman Tuhannya iman saya bertumbuh gitu dan mengerti. Beliau kan memang kalau didengar gitu firman Tuhannya tuh kayak sepertinya kayak itu aja gitu. Cuman dibuat saya itu iman saya bisa bertumbuh gitu. Ya kan firman itu selalu untuk persiapan kita nanti menghadap Bapa di surga. Bagaimana di dunia ini harus melekat sama Tuhan dengan tidak terikat dengan dunia ini dan yang lebih banyak sih seperti itu gitu. Cuman saya jujur nggak bosen gitu dengernya gitu. Jadi kadang itu membuat iman saya bertumbuh gitu, semakin takut akan Tuhan seperti itu. Daripada yang khotbah yang lucu-lucu ketawa nggak jelas gitu. Nah ya saya nggak tahu ya karena Bapak Gembala Sidang kan lebih mengerti gitu ya, lebih mengikuti lebih dalam lagi. Kalau saya mungkin sepintas aja gitu. Cuman ada klarifikasinya itu kan beliau kan bilang kalau dengar khotbah jangan sepotong-sepotong gitu. Dengar khotbah saya seluruhnya gitu. Karena kan beliau itu udah 2 kali ini kan kayak dibully gitu. Sampai anaknya yang cewek itu pernah stres, pernah mau bunuh diri karena bapaknya dibully gitu. Cuman kan selalu beliau enggak mau klarifikasi sama orang, oh begini loh begini, enggak. Jadi biar orang yang menilai. Akhirnya kan lama-lama orang juga tahu gitu bahwa khotbah beliau itu enggak seperti itu gitu. Tapi kalau yang sekarang ya enggak tahu ya, karena saya ada klarifikasinya, saya lihat bahwa Yesus adalah juru selamat satu-satunya. Nah itu yang itu sih yang saya juga belum mungkin Pak Gembala lebih banyak tahu ya. Jadi saya tidak mengkultuskan beliau ya, dan ada firman-Nya yang memberkati saya. Itu aja Pak. Terima kasih, Tuhan berkati. Ya, Pak Jun. Halo Pak Kis. Itu pernyataan Pak Kis, bukan pertanyaan kayaknya. Nggak apa-apa, tapi nanti akan dijawab Pak Jun juga ya. Nggak apa-apa itu. Silakan Pak Budi, nanti yang Bu Abi di keep dulu Pak Jun ya. Yang Pak Biru silakan Pak Budi. Saya Pak Kis. Ya, dua dulu Pak ya, 2 pertanyaan dulu ya. Saya kira Pak moderator, ini pernyataan daripada Ibu Abi perlu langsung diklarifikasi sebelum kita lupa. Bahwa menurut saya kalau Bu Abi menyatakan dia diberkati dengan khotbah Pak Eras itu, pengajaran Pak Eras, hati-hati, pernyataan Ibu itu berbahaya bagi Ibu sendiri. Karena itu tinggal menunggu waktu, maka Ibu akan pergi ke sana dan menjadi pengikutnya. Enggak sih Pak, saya kan Tunggu dulu. 20 tahun itu tidak ada masalah. Tapi hari-hari terakhir ketika Ibu terus menyatakan Ibu diberkati, Ibu akan pergi. Percaya saya. Ketika kita ketika kita menyatakan kita diberkati oleh sebuah pengajaran, lambat laun jiwa kita akan terhisap. Apa yang kita alami di tempat lain itu, ketika kita dibuat misalnya tersinggung, akan membuat kita lari ke sana. Oleh karena itu maksud saya gini, tadi sudah dipaparkan sama Pak Gembala Sidang, bidat itu adalah
dia punya karisma. Nah, karismanya itulah yang membuat orang lain tertarik dan menjadi pengikutnya. Nah, kalau aku sangat sangat the best dengar Ibu menyatakan 20 tahun yang lalu, dari 20 tahun yang lalu. Iya. Tetapi kita pun hamba Tuhan mendengarkan itu. Apa yang tadi Pak John sudah sampaikan dari buku 1 sampai jilid 11-nya itu. Kita pun mendengar itu. Tapi kita tidak pernah bilang kita diberkati. Karena yang dia sampaikan itu udah salah. Dengan kebenaran yang sejati, bahwa pertama tadi itu, bahwa benar Yahweh, Yesus, Roh Kudus itu satu derajat. Tetapi bukan Yahweh ada di dalam Yesus, bukan. Sama, kedudukannya sama. Nah, itu yang aku inginkan tadi Ibu bilang. Tapi memang sudah berbeda. Nah, itu. Coba Ibu pahami bahwa Yesus itu dibuatnya hanya sebagai bentuk dari manusia yang sempurna. Maaf Pak Mapaung, saya tuh diberkati dengan firman khotbah yang dulu, bukan yang sekarang gitu. Maksud saya yang dulu yang berapa tahun yang lalu, puluhan tahun yang lalu itu. Kalau iya, oke lah. Kalau udah begitu bagus lah. Silakan Pak moderator, silakan. Kita sudah paham ya tentang apa yang dikatakan Ibu Abi ya. Saya pikir silakan Pak John. Iya, baik Bapak Ibu. Agak sedikit melereng sih. Silakan Pak John. Baik Bapak Ibu. Memang ketika video pertama itu viral dan banyak orang memberikan argumentasi, ya. Memang dia bilang, kalau dengar khotbah saya itu jangan sepotong-sepotong. Ada, saya punya videonya, saya ada simpan. Bahkan dia mengatakan bahwa orang yang menilai dia mengajarkan sesuatu yang bertentangan, dia katakan orang itu adalah jahat, dia bilang. Nah, dalam video klarifikasi yang disampaikan oleh Pak ES, tetap sama. Dan Yesus hanya sebagai pelaksana. Lalu dia menutup dengan satu pernyataan. Kalau kita tidak mengakui Yesus sebagai juru selamat, bubar gereja. Itu pembelaan yang tidak tepat. Karena ada pernyataan-pernyataan yang sudah banyak. Dan dia mencoba untuk membenarkan dirinya dengan mengatakan itu. Padahal itu hanya untuk menutupi saja. Hanya menutupi saja. Ada klarifikasinya. Dan dia tetap pada klarifikasi yang tidak konsisten. Dia bilang, Yahweh juru selamat. Tapi Yesus melaksanakan. Nah, kalau Yesus melaksanakan, apakah Yesus juru selamat? Dia katakan Yesus juru selamat. Berarti ada 2 juru selamat. Bukan 1. Padahal doktrin ortodoks mengatakan bahwa Yesus satu-satunya juru selamat. Kalau dia katakan Yahweh juru selamat, lalu Yesus melaksanakan penebusan, dan Yesus juga disebut sebagai juru selamat, maka bertentangan dengan Alkitab. Ada 2 juru selamat, yaitu Bapa dan Yesus. Nah, ini yang menjadi kacau. Ya kan? Mana mungkin seorang pelaksana bisa disebut juru selamat? Tidak mungkin. Kalau bukan dia adalah juru selamat itu sendiri yang melaksanakan. Lalu terlalu seakan-akan Bapa itu tidak mampu sehingga harus memakai Yesus untuk menjadi pelaksana. Bukan begitu cara berpikirnya. Ada klarifikasinya, iya, tapi klarifikasinya bukan kembali kepada apa kata Alkitab tentang Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, tapi justru
ada dualisme di dalam klarifikasi itu. Nah, saya punya videonya. Bahkan dia katakan kami ini yang memberikan komentar dan menilai ajaran dia itu bahwa kami ini jahat terhadap dia, menjolimi dia. Itu pernyataan. Ada videonya saya simpan. Jadi ada perubahan memang, dan dia memang sudah boleh dikategorikan masuk ke dalam beberapa aliran bidat, ya, aliran bidat yang memang Yesus itu hanyalah manusia sempurna yang dipakai oleh Allah saja, bukan Allah itu sendiri sebenarnya. Seperti itu. Jadi nanti saya akan jelaskan itu pada kita semua supaya nanti kita bisa menilai bahwa ada perubahan paradigma, ada perubahan pemikiran dari Pak ES. Dan 20 tahun yang lalu mungkin dia masih konsisten, ya. Video terakhir dia katakan bahwa Konsili Nisea itu 325, dia katakan bahwa di Konsili 325, Konsili Nisea 325, Yesus diangkat dan disetarakan dengan Bapa. Loh, ini sangat kacau. Padahal secara hakikat Bapa, Anak, Roh Kudus itu sama. Dan Konsili Nisea tidak mengangkat Yesus, tidak menjadikan Yesus setara dengan Bapa. Enggak. Sebelum Konsili Nisea dari kekal sampai kekal, Yesus itu setara dengan Bapa, sehakikat dengan Bapa. Nah, inilah yang akhirnya makin kacau pemahaman yang disampaikan oleh Pak ES. Ya, nanti saya akan sharekan sama kita. Saya akan ajarkan itu kepada kita. Bagaimana hal-hal itu, dan Pak Dr. Bambang Nursena sudah memberi tanggapan terhadap pernyataan Pak ES bahwa Konsili Nisea itu 325. Sebelum 325 sudah ada Konsili Kalsedon yang menyatakan bahwa Tritunggal itu Bapa, Anak, Roh Kudus itu sehakikat. Nah, Pak ES dia menolak itu. Nah, tapi saya belum menjelaskan itu nanti. Nanti sekarang ini belum. Nanti kita akan bicarakan itu, ya, supaya struktur berpikir dia kita bentangkan agar kita bisa memahami dari sisi Alkitab. Memang Bapak Ibu, saya harus katakan ini secara jujur, ya. Ada sisi yang lain yang kalau kita lihat bahwa Pak ES juga dia berlaku seperti seorang motivator dalam khotbah-khotbahnya. Nah, untuk menanggapi itu, Alkitab ada dasarnya, ya. Matius 7 ayat 26. Ya, membangun di atas dasar apakah kita? Ada dua dasar, pasir dan batu. Ya kan? Nah, orang yang membangun di atas dasar pasir itu, ya di atas dasar motivasi-motivasi, ketika datang berbagai persoalan, mudah sekali gugur. Beda dengan orang yang membangun di atas dasar batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Alkitab menjawab itu. Kemudian, dalam Lukas 8 juga, tentang perumpamaan benih yang ditaburkan, ada yang jatuh di semak berduri, semak belukar, di pinggir jalan, di batu-batu, dan banyak sekali hal. Itu akhirnya dia senang terima, tetapi kemudian diambil dan akhirnya jadi kacau hidupnya. Nah, makanya Yesus katakan kita memang harus betul-betul firman itu jatuh di tanah yang baik, ya. Mendengar firman, menyimpan dalam hati dan mengeluarkan buah. Nah, itu yang benar. Nah, makanya kita harus jujur mengatakan ketika Pak ES berkhotbah, ya dia punya pemahaman motivator.
Ada itu kita, ketika dengar penjelasannya, uraiannya itu dalam logika kita bagus. Tetapi dasarnya itu adalah pasir. Ya, dia membangunnya kurang tepat. Ya, kita berharap memang dalam beberapa waktu ke depan dengan banyaknya komentar argumentasi dari apologet Kristen terhadap ajaran beliau, kita berharap nanti beliau akan meminta maaf. Itu harapan dari banyak hamba Tuhan, ya, meminta maaf terhadap ajaran yang dia sampaikan, yang terus berusaha untuk membongkar ajaran Alkitab, khususnya tentang Tritunggal. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Saya pikir itu dulu, Pak Kis. Ya, makasih banyak Pak John. Memang kalau kita bicara tentang bidat itu harus ada sesi tersendiri, Pak. 1,5 jam kurang, Pak. Ini aja udah kurang 5 menit lagi, Pak. Udah habis waktunya. Ya kan? Dan belum memuaskan untuk kita. Dan saya pikir nanti Pak Gembala Sidang harus ada sesi lagi, Pak, untuk membahas tentang, sebenarnya banyak, Pak. Bukan hanya Pak Erto saja, ya. Ada lagi yang saya ada di YouTube itu. Dan itu memang sangat mengkhawatirkan, terutama untuk anak muda yang dasar imannya belum kuat tentang Tritunggal itu. Itu bisa goyah sih memang. Dan nanti dari BBH silakan nanti sesi yang kapan yang harus membahas ini, Pak, supaya nggak terpotong. Dan saya yakin mungkin dari Bapak Ibu juga mungkin ada yang bertentangan juga kan begitu kan. Jadi supaya kita clear masalah ini dan kita akan tahu apa kebenaran tentang firman Tuhan. Kurang 5 menit lagi, Pak Budi silakan, Pak. Terakhir mungkin pertanyaan yang terakhir aja, Pak. 5 menit lagi. Silakan Pak Budi. 5 menit, Pak. 10 menit lagi. Silakan, Pak. Tuh, Pak. Baik, Pak. Salam semuanya. Salam. Salam. Yang pertama, Pak, kita sangat bersyukur ya. Udah ketemu kepada saat ini. Walaupun kalau saya menilai di antara kita jemaat, terutama jemaat JDC, tidak mengikuti semua PA ya, dan bisa dibilang belum banyak yang memberikan perhatian. Artinya sangat disayangkan sebenarnya. Artinya ada yang kurang di antara kita, bagaimana supaya mereka mau atau bisa mengajak, lebih menekankan mereka mau mengikuti pengajaran yang diajarkan dalam ajaran yang kita ikuti seperti saat sekarang ini. Tentunya kan ini sebenarnya dilakukan dalam menghadapi tantangan seperti ini, makanya banyak sesi yang seperti yang dari awal juga dibuat PA itu kan untuk mengatasi atau bisa mengarahkan jemaat supaya jangan terombang-ambing. Nah, sebelum kepada topik, saya bertanya sebelum itu, Pak, ada yang mau saya tanyakan mengenai sebelum ke materi ya. Sebelum kita mengenai topik bidat yang terjadi saat ini, seperti Erastus, saya mau bertanya dulu mengenai sesuatu yang sebelumnya kita anggap sama dengan kita atau bisa dikatakan tidak bertentangan. Maksud saya seperti ini, Pak. Untuk saat ini kan kita sebagai Protestan ada juga yang sama dengan kita, Katolik atau gereja Ortodoks, atau yang lain. Yang saya tanya, bagaimana sebenarnya pandangan kita sebagai Protestan atau kita bisa dibilang aliran Injili dan digabung terhadap mereka seperti Katolik atau Ortodoks atau Apen, apakah kita pandang mereka juga bidat atau tidak? Terus bagaimana kita dengan mereka juga sampai saat ini kan bisa berdampingan dan sama-sama masih, walaupun sebenarnya kita berbeda. Jadi apa yang mendasari bahwa mereka bisa dikatakan tidak disebut bidat dari pandangan kita atau bagaimana gitu? Itu pertanyaan pertama, Pak. Nah, supaya kita mengerti dulu, supaya kita paham tentang keadaan saat sekarang ini juga.
Terus yang kedua masuk ke dalam materi mengenai Pak Erastus tadi, yang pasti yang bermasalah kalau yang pertama tadi kan mengenai Tritunggal. Saya mau bertanya, apakah memang penyesat itu, atau mungkin minggu yang lalu juga sudah bertanya ya, terutama kepada Pak Erastus ini, apakah dia memang sengaja membuat ajaran itu seperti itu, atau memang dia sebelumnya tidak mengerti Tritunggal, atau bagaimana Pak? Itu loh maksudnya. Apakah dia tidak dikuasai oleh Roh Kudus untuk memberikan pengajarannya, atau bagaimana? Saya mau bertanya seperti itu, Pak. Karena sabar. Orang yang belajar, tunggu ambil mangga dulu. Bisa tersesat. Nanam mangga, Mama. Tenang aja. Jadi seperti kita ini yang tidak ada latar belakang sekolah teologi gitu loh. Jadi sebenarnya bagaimana, atau bagaimana, saya agak bingung mengatakan. Dia sendiri belajar, tapi bisa tersesat atau dengan sengaja, atau memang begitu pengertiannya. Kira-kira itu pertanyaan kedua, Pak. Saya kira itu dulu, Pak. Iya, Pak John. Yang pertama tadi tentang pandangan kita tentang gereja yang lain, Pak ya. Apakah itu bidat atau gimana ya, tentang ya ada Katolik, ada apa, tapi itu dijawab nggak ya? Karena kalau dijawab nanti undang eating nggak? Itu saja juga Pak John, ya kan? Ya, baik. Terima kasih Pak Judiarto. Ya, 2 pertanyaan, tapi ada pertanyaan kecil di dalamnya. Ya kan? Baik. Bagaimana pandangan kita terhadap aliran yang lain? Ya. Jadi ada satu prinsip yang harus kita pegang, ya, dalam konteks memberi argumentasi. Ya, Tuhan bilang jangan menghakimi, ya kan? Penghakiman itu ada pada Tuhan, dan Tuhan akan menjalankan penghakiman itu dengan adil. Makanya walaupun ada bidat-bidat, mereka tidak dibunuh, karena kekristenan itu memahami bahwa nanti Tuhan yang akan menghukum mereka pada akhirnya, ya. Walaupun kita tahu bahwa yang mereka ajarkan itu bertentangan dengan Alkitab, ya, tetapi kita tidak punya kewenangan untuk menghabisi mereka, ya kan? Karena ada ayatnya bahwa penghakiman, pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Nah, tetapi kita punya tanggung jawab untuk membentengi diri kita, membentengi umat dari pengaruh ajaran-ajaran mereka yang menyimpang, ya. Jadi memang kalau kita masuk ke dalam doktrin, ya, ke dalam doktrin ini, ya, bukan soal etika moral, ya. Kalau bicara soal etika moral itu sama. Tapi ketika masuk ke dalam ranah doktrin pasti ada berbeda. Nah, disitulah yang akhirnya pecah, ya kan? Akhirnya pecah. Jadi kalau kita cek RK, ya, karena sebenarnya Protestan itu kan dari RK. Nah, ketika terjadi reformasi terpecah. Jadi pada tahun 325, Konsili Nisea 325, gereja masih bersatu. Gereja masih bersatu. Setelah 325 baru terjadi kekacauan. Pisahlah Protestan dari RK. Karena ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pimpinan-pimpinan RK, ya. Ada indulgesia, ya, dan macam-macam. Dan suara pimpinan gereja itu lebih tinggi dari Alkitab. Nah, itu sebabnya Martin Luther memasang 96 dalil itu, dan akhirnya terjadi perpecahan, ya, karena sudah menyimpang, tidak sesuai legal, tidak sesuai lagi dengan apa kata Alkitab. Ada satu pernyataan
bahwa di luar gereja tidak ada keselamatan. Nah, itu ditentang. Seakan-akan di dalam gereja itu gereja menjadi penyelamat. Jadi argumentasi itu ditolak. Bukan gereja yang menyelamatkan, tapi Yesus Kristus yang menyelamatkan. Sehingga ketika mereka mengatakan di luar gereja tidak ada keselamatan, hanya dalam gereja ada keselamatan, itu ditolak secara teologis. Itu salah satu doktrin. Ya, jadi kita menolak itu. Dan masih banyak lagi penyimpangan-penyimpangan yang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu kita bersyukur bahwa para reformator gereja membawa gereja kembali kepada Alkitab. Ya. Sola Scriptura, sola fide, ya, sola apa lagi, ada 3 sola itu ya. Jadi kita kembali kepada Alkitab. Nah, jadi sikap kita membentengi diri kita, dan ketika kita tahu bahwa mereka punya ajaran berbeda dengan Alkitab, kita tidak bisa menghabisi mereka, karena ada ayatnya, pembalasan itu hak Tuhan. Bukan hak kita. Biarkan Tuhan bekerja. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan kedua tadi. ES kan belajar, ya ahli. Memang kalau kita pelajari latar belakang teologi dari Pak ES, beliau menyelesaikan S1 itu sangat cepat sekali, kemudian S2 dari STT Jakarta, ya cepat sekali, S3 juga cepat sekali. Ya, kalau kita menilai dia secara akademik, sangat cepat sekali. Ya, jadi dianggap dia cerdas, tidak cepat menyelesaikan semuanya. Ya kan? Lalu beliau dengan kapasitasnya, ya, dan akhirnya dia memisahkan diri dari gereja GBI. Ya, dia pisahkan diri karena teolog-teolog GBI menilai ajarannya tidak sesuai. Kalau mau tetap di sini, berubah kembali. Tapi dia tidak mau berubah, akhirnya dia keluar, dia bangun satu sinode besar, GSKI, Suara Kebenaran Injil. Ya kan? Dia pimpinannya. Dia punya pengikut banyak sekali, ribuan. Ya kan? Kemudian dia juga mengakuisisi STT, Ekumene. Dia beli. Dia dirikan itu. Dan banyak orang mahasiswa sana keluar karena ajarannya tidak sesuai. Tinggalkan STT Ekumene. Ya. Dan sempat heboh ketika Pak almarhum Pak Mangapul Segala masih ada, itu beliau sangat menentang keras itu. Ya. Karena beliau tahu bagaimana sebenarnya Pak ES ini, ya. Sangat menentang keras. Nah, apakah dia tidak punya Roh Kudus? Saya mau kasih tahu begini, bidat itu dia tahu Alkitab. Dia tahu Alkitab. Tetapi Alkitab yang dia tahu, dia hanya memikirkan sendiri berdasarkan pengetahuan yang dia punya. Lalu dia membangun satu konsep. Nah, namanya satu orang membangun konsep yang sangat luar biasa dari Alkitab, tidak mampu. Makanya bapak-bapak gereja itu berkumpul dalam konsili-konsili untuk membangun satu doktrin. Bukan pikiran dia satu orang, enggak. Makanya terjadi penyimpangan, karena berpikir sendiri itu tidak mudah, apalagi membangun satu doktrin. Nah, di mana Roh Kudus? Ya ada Roh Kudus. Tapi karena dia tidak mendengarkan Roh Kudus, ya udah Roh Kudus diam. Karena ada free will. Ya kan? Bukan robot. Nah, kenapa tidak dihabisin aja? Lagi-lagi diberi kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar, kan gitu. Ya. Jadi bidat itu memang selalu muncul oleh satu orang, bukan oleh satu kelompok. Satu orang. Kalau kita cek sejarah, maka bidat itu dilahirkan oleh satu orang. Sedangkan konsili-konsili gereja-gereja itu adalah
dihadiri oleh pimpinan-pimpinan gereja. Mereka hadir dan mendiskusikan, menggali, membahas. Kalau mereka buntu, mereka diam, berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Itu makanya bangunan teologi itu yang dihasilkan itu luar biasa sekali. Makanya kalau ada orang yang mencoba untuk mengganggu dengan pikiran sendiri, kacau jadinya. Memang ada dorongan supaya gereja Indonesia melakukan konsili, ya. Tapi kan sudah final, sudah ada rumusan-rumusannya, sudah ada. Tidak perlu lagi itu dijadikan, tadi saya bilang Alkitab dan doktrin ortodoks, sudah ada itu semua sebagai bahan uji menilai, batu uji menilai ajaran-ajaran yang berkembang saat ini. Nah, itu. Jadi kalau ditanya apakah Roh Kudus tidak menguasai, ya namanya sudah berbeda, ya udah. Nah, seperti itu ya. Tapi nanti kalau punya kesempatan Pak Judiarto bisa tanya langsung ke Pak Era sajalah. Oke, itu dulu dari saya Pak Gis. Ya, terima kasih Pak Gembala Sidang, Pak Jonathan Eda yang sudah memaparkan begitu jelas. Dan waktunya sudah lebih 10 menit Pak. Kita masih di 10 waktu. Kita bicara tentang pidato memang apa namanya ya, asik ya. Dari gereja tiap hari Selasa. Sehingga waktu itu berjalan dengan sangat cepat. Sebenarnya juga saya ada pertanyaan juga Pak Jon, tapi saya akan tanya langsung ke Pak Jon langsung aja. Dan Bapak Ibu kalau memang ada ganjalan apapun, silakan ke BPH, itu boleh. Atau nanti mungkin Pak Jon akan buka sesi yang lagi untuk bicara tentang bidat ini Pak, karena bidat ini memang apa namanya ya, nggak boleh satu aja Pak, harus sesi 2. Karena ini banyak pertanyaan, banyak ganjalan juga kan Pak. Gitu, Pak. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengikuti. Tapi Pak Kis, mungkin juga tapi perlu juga kita diingatkan di dalam diskusi kita ini supaya kita hati-hati juga berbicara terkait dengan undang-undang ITE. Karena kita kan juga live di Facebook juga. Betul. Nah ini jangan sampai nanti ada yang tersinggung, ya kita kena. Mungkin Pak Gembala sudah bisa menjaga ya dari sisi tutur kata, tetapi yang lain, yang jemaat juga harus hati-hati di sini gitu Pak. Itu aja sih yang boleh saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Ya mungkin terima kasih Pak Jackson. Memang dalam konteks IT, ya, ketika kita menyampaikan satu hal dalam konteks pembinaan iman, maka itu tidak menyimpang. Ini dalam konteks pembinaan. Makanya Ustadz siapa itu salib ada jin itu nggak kena dia, karena dia menyampaikan itu di dalam pengajaran kepada jemaatnya, umatnya. Jadi IT itu bisa kena kalau dia jalan sendiri, bukan dalam rangka pembinaan iman. Contoh Pak Yusuf Manobulu, dia bukan pembinaan iman itu, kena. Nah, seperti itu. Jadi kita membaca undang-undang IT juga memang saya sangat hati-hati juga ya dalam konteks itu. Tapi dalam konteks pembinaan iman kita tidak disalahkan ya. Karena membentengi umat dari berbagai hal yang menyimpang. Nah, kira-kira gitu ya. Jadi kalau saya sebut Pak Erastus Sabdono, saya punya datanya. Ya kan? Saya punya datanya dan itu bisa di cross check. Nah, seperti itu. Jadi kita tetap dalam koridor etika moral, tetap ya, kita junjung tinggi, tapi kita juga harus menyatakan ya, tidak kan gitu. Terima kasih Pak Gis. Itu aja tambahan. Terima kasih Pak Jackson. Ya, tapi ada benar juga sih Pak Jon. Kalau kita membahas tentang sama Kristen nggak ada masalah Pak Jon. Jadi takutkan kita keceplosan agama si A kan gitu kan. Si A ini kan mayoritas kan. Nah itu harus hati-hati. Memang betul Pak. Itu harus hati-hati Pak. Kalau Bapak bicara tentang Eratus nggak ada masalah Pak. Sama-sama Kristen kan. Nggak mungkin dia melaporkan kita, nggak mungkin. Dan nggak akan didengar oleh polisi Pak. Tetapi kalau kita bicara si A, itu cepat Pak, viral itu langsung, dia nggak peduli. Apalagi udah ada demo begitu ya kan. Ada demo itu memang kita harus hati-hati juga Pak. Siap. Dan itu. Ya, sekali lagi Bapak Ibu.